Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik saja ya. Oke, langsung aja. Kita akan melanjutkan pelajaran PAI untuk kelas 1. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab tentang perilaku terpuji. Tapi sebelum guru masuk ke bab yang baru, kita ulangi dulu Asmaul Husna kemarin yang sudah kita hafal beserta artinya. Yuk bersama-sama. Asmaul Husna: Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Merajai, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Pemberi Keselamatan. Sekali lagi, Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Merajai, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Pemberi Keselamatan. Ya, itu Asmaul Husna, 5 Asmaul Husna yang harus kalian hafal beserta artinya. Oke, hari ini kita masuk ke perilaku terpuji. Siapakah yang tahu nama lain dari perilaku terpuji? Yo, ya, nama lain dari perilaku terpuji ini adalah akhlakul mahmudah. Oh, perilaku yang terpuji, perilaku mahmudah yang baik, akhlakul mahmudah. Oke, nanti di sini Bu Guru akan belajar macam-macam perilaku terpuji, tapi yang pertama kita pelajari yaitu tentang jujur. Siapa yang tahu apa arti jujur? Siapa yang sudah pernah berkata jujur? Siapa yang sudah pernah berbalik laku jujur? Ya, pasti semuanya anak-anak Bu Guru yang tercinta, semuanya pasti selalu berkata jujur, berperilaku jujur. Tapi apa sih jujur itu? Oke, jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Ya, jadi apabila kita berkata itu harus sesuai dengan kenyataannya. Kalau misal ada salah satu kalian yang menjatuhkan pensilnya Bu Guru, kalau ditanya siapa yang menjatuhkan pensilnya Bu Guru? Oh, saya Bu, saya menjatuhkan. Jangan malah berbohong ya. Berkata sesuai dengan kenyataannya, berkata yang benar, berkata yang jujur adalah berkata yang benar, berkata yang sesuai dengan kenyataannya. Siapa yang kemarin tidak masuk? Nah, harus berkata jujur. Oh, saya yang tidak masuk. Tidak boleh tidak mengaku ya. Jadi berkata jujur, berkata sesuai dengan kenyataannya adalah perilaku terpuji, adalah akhlakul mahmudah. Oke. Orang yang berkata jujur dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti orang yang berkata jujur akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar adalah orang yang jujur, orang yang selalu berkata apa adanya kepada siapapun. Jadi Abu Bakar diberi julukan orang as-siddiq. Abu Bakar as-siddiq. Nah, siddiq itu artinya jujur. Karena Abu Bakar adalah orang yang jujur, maka Abu Bakar dikasih julukan Abu Bakar as-siddiq. Oke, yang kedua, barang siapa yang jujur dia pasti akan disukai teman. Orang yang jujur pasti akan disukai teman, tidak akan dibenci oleh teman. Kemudian orang yang jujur juga pasti mempunyai banyak teman, tidak dikucilkan. Kenapa? Karena berkata benar, berkata sesuai dengan kenyataannya. Selain disukai teman, udah disukai teman, kita punya teman yang banyak. Kemudian yang terakhir, orang yang jujur itu pasti akan masuk surga ya. Disayang Allah, disukai teman, mempunyai banyak teman, disayang Bu Guru, disayang Pak Guru, disayang ayah ibu, adik kakak, dan seluruh keluarga kita apabila kita berkata jujur. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang berkata jujur itu akan masuk ke dalam surga. Itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya anak-anakku pasti mau masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi salah satu syarat agar kita masuk surga yaitu kita harus berkata jujur, berperilaku baik dengan berkata
jujur. Kemudian di situ ada hadis, boleh nanti dihafalkan di rumah. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Berulangi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Sekali lagi, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Artinya, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Itu sudah ada di dalam hadis Rasulullah. Rasulullah berkata di dalam hadis ini, barang siapa yang jujur, maka dia akan selalu membawa kepada kebaikan. Tapi kebaikan itu juga akan membawa dia ke surga. Jadi jujur itu adalah perilaku baik, dan perilaku kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Rasulullah sudah berkata seperti itu. Berarti Rasulullah sudah berjanji, Allah sudah berjanji bahwa orang yang berkata jujur dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian lawan kata dari jujur adalah bohong. Ya, lawan kata dari jujur adalah bohong. Kalau tadi jujur itu adalah berkata sesuai dengan kenyataannya, kalau lawan katanya yaitu bohong, berarti bohong itu berkata tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Bagi siapa saja yang berbohong, dia pasti berdosa. Kemudian orang yang berbohong itu pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi jujur akan disayang Allah, kalau bohong pasti akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tadi kalau jujur dia akan banyak teman, disukai teman, kalau ini dibenci teman, kalau bohong akan dibenci teman. Kemudian orang yang berbohong itu tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain ya. Jadi janganlah kita berkata bohong, harus berkata jujur, berkata benar ya. Tadi jujur disayang Allah, bohong dibenci Allah. Jujur disayang teman, kalau bohong dibenci teman. Kemudian jujur itu banyak temannya, kalau bohong tidak dipercaya orang lain. Dia tidak berkata apapun, kalau sudah sekali kalian berbohong maka berkata apapun kalian tidak akan pernah dipercaya oleh orang lain ya. Misalnya kalian sudah pernah berbohong kepada teman kalian, nah nanti suatu saat kamu berkata ternyata itu perkataannya benar, teman kalian juga pasti tidak akan percaya. Oke, itu pelajaran tentang jujur. Orang yang berkata jujur itu adalah orang yang hebat. Jujur itu hebat. Orang yang berbuat baik itu adalah orang yang hebat, yaitu salah satunya yaitu dengan berkata jujur. Jujur itu hebat. Oke, guru ulangi hadisnya yang tadi, boleh kalian hafalkan di rumah. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Oke, itu hadisnya beserta artinya nanti boleh dihafalkan di rumah bersama ayah atau ibu. Kemudian untuk PAI-nya Bu Guru cukuplah sekian. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.